Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Oksa Akila Putri, NIM J500190130. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dua preparat, yaitu preparat kelainan kehamilan ektopik atau KET dan tentang mola hidatidosa. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu tentang kelainan kehamilan ektopik. Nah, untuk kehamilan ektopik sendiri biasanya itu terjadi di bagian tuba falopi, lalu ovarium, dan rongga abdomen. Lalu untuk prosesnya itu nanti biasanya sel telur itu tersangkut, lalu dia berkembang, dan untuk kemampuan dindingnya itu akan terbatas. Jadi dia tidak kuat untuk menahan dan menembus ke villi korealisnya. Sehingga kalau misalnya dia nggak kuat untuk menembus villi korealisnya, dia akan terjadi kegagalan tumbuh embrionya. Dan nanti terjadilah ruptur pada tuba atau kehamilan tuba yang terganggu. Nah, nanti kalau misalnya kehamilan tubanya terganggu atau si ektopik ini, dia tuh bisa menyebabkan adanya darah tertimbun dalam kafum Douglas. Dan nanti dia akan menyebabkan perdarahan. Lalu selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang preparat, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasinya terlebih dahulu. Untuk komplikasinya itu ada lumen tuba di bagian kafum peritoneum, lalu ada kafum peritoneum dan ligamen di bagian extrauterin. Dan untuk gejala klinisnya, dia tuh biasanya hanya nampak pada tuba graviditas dengan ruptur tuba dan akut abdomen. Lalu juga nanti dia tuh ada beberapa keluhan, seperti ada keluhan nyeri, lalu disertai gejala shock, lalu nanti ada nyeri tekan juga, dan ada teraba massa pada daerah abdomen sebelah kanan ataupun pada ginjal daerah bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preparatnya terlebih dahulu. Di sini untuk yang pertama itu nanti ada villi. Di sini nanti ada villi korealis dengan fibrosis. Nah, untuk villi korealis dengan fibrosisnya, dia tuh nanti di bagian sini tengah sini, tapi nanti dia di preparat selanjutnya baru kelihatan. Jadi ini nanti akan dijelaskan di preparat selanjutnya. Lalu untuk penjelasan yang kedua itu ada mukosa tubuh filosum. Nah, untuk mukosa tubuh filosum itu yang kita tahu lah ya, mukosa itu pasti letaknya di tengah. Jadi mukosa itu adanya di tengah sini. Ini adalah mukosanya. Lalu selanjutnya untuk perdarahan disertai massa nekrosis, itu nanti dia tuh beradanya di sini. Dia tuh nanti kayak ada perdarahan-perdarahan gitu di bagian sini. Lalu selanjutnya untuk epitelium kolumner pseudostratificatum bersilia, di mana dia tuh yang ini. Yang dia tuh epitel di bagian luar, itu adalah epitelnya. Pseudostratificatum bersilia. Lalu untuk villi korealis itu sendiri, itu yang ini. Nah, untuk villi korealisnya tuh ini. Nah, ini adalah villi korealis. Nah, fungsinya si villi korealis ini sendiri, dia tuh untuk tempat pertukaran makanan janin dan ibu. Gitu. Lalu di sini tadi ada tempat pendarahan, ini pendarahan. Lalu ada namanya mukosa tubuh filosum. Nah, mukosanya itu daerah sini. Di tengah-tengah sini itu mukosa. Lalu untuk epitelnya di sini nggak terlalu kelihatan ya, tapi pokoknya epitelnya tuh yang di bagian luar sini. Ini adalah epitel-epitelnya gitu, bagian luar. Tuh. Lalu untuk preparat ektopik ini sendiri biasanya itu berkembang di luar endometrium uteri dan 90% terjadi di tuba falopi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preparat yang selanjutnya. Di sini ada mola hidatidosa. Nah, kalau mola hidatidosa sendiri dia tuh terjadi pada usia kira-kira 40-50 tahun. Dan juga untuk klinisnya nanti dia tuh biasanya terjadi perdarahan pada pervagina, lalu terjadi abortus spontan berupa cairan dan jaringan yang mirip dengan anggur. Nanti kayak ada cairan yang keluar, nah dia tuh miripnya kayak anggur dari mulut rahim. Nah, ukuran rahimnya itu biasanya lebih besar dari usia kehamilannya.
Lalu selanjutnya untuk konsistensinya nanti biasanya lunak dan tidak teraba adanya bagian-bagian janin. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, dia tuh ada yang mola komplit atau klasik dan mola parsial. Kalau yang komplit itu terjadi pada semua atau sebagian besar pili endomatous dan terdapat pada proliferasi trofoblast typhus. Sedangkan kalau yang mola parsial, dia itu terjadi gangguan struktural pili dan biasanya dia menembus dan menyebabkan adanya perforasi pada uterus. Nah, baik di sini untuk preparatnya. Nah, di sini kalau yang bagian yang kecil ini adalah untuk Fili Coriolis yang avaskuler, yang dia itu normal. Nah, di dalam dari Fili Coriolis yang avaskuler ini, di dalamnya itu ada sel trofoblast. Nah, kalau misalnya si Fili Coriolisnya ini mengalami perbesaran atau mengalami degenerasi, dia nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ini adalah Fili Coriolis yang mengalami degenerasi ini juga. Adalah Fili Coriolis yang mengalami degenerasi. Nah, untuk isinya sama sebenarnya, isinya adalah masih sel-sel trofoblast, cuman dia ini yang besar itu mengalami degenerasi. Dan ini merupakan patognomonik pada si preparat mola hidatidosa. Lalu kan tadi kan kalau di sini dalamnya ada trofoblast. Nah, kalau pada yang degenerasi, si trofoblast itu mengalami proliferasi. Nah, proliferasi trofoblastnya ini disebabkan karena adanya kelainan pada kromosom ibu atau juga bisa disebabkan karena adanya sel sperma yang membuahi ovum itu lebih dari satu. Jadi sel sperma yang membuahikan umumnya ada satu, tapi ini yang buahin banyak. Jadi dia kayak terjadilah proliferasi. Terus kalau misalnya klinisnya nanti dia biasanya disebut sebagai hamil anggur. Terus kayak tadi uterusnya tuh ada gelembung-gelembung menyerupai buah anggur dan nanti keluar dari vagina. Dan juga nanti terdapat peningkatan pada HCG-nya. Gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.